Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagai macam-macam nikmat. Di antaranya yang paling utama adalah nikmat Islami wal iman, nikmat iman wal Islam, di mana kedua nikmat itu adalah yang menjadikan pondasi dalam kehidupan kita di dunia menuju alam akhirat nanti. Pemirsa dimanapun berada, pada kajian kali ini ada beberapa pertanyaan, yang insya Allah memberikan hidayah kepada saya. Insya Allah saya akan sedikit menjelaskan atau menyampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang demikian insya Allah. Namun sebelumnya, mudah-mudahan pertemuan kali ini apa-apa yang disampaikan yaitu adalah ilmu Allah, hanya semata-mata hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, itu adalah semata-mata kebodohan saya. Jemaah rahimakumullah yang saya cintai, yang pertama di sini ada jamaah yang bertanya, apa tanda-tanda hari kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Nah, ini pertanyaan bagus. Apakah pengen cepat kiamat gitu, Mas? Sebenarnya kalau orang betah di alam dunia, boro-boro mikirin itu ya, nggak inget kiamat, nggak inget mati. Tapi ini orang bagus nih pertanyaannya, apakah tanda kiamat? Apakah besok atau lusa atau kapan, kan begitu? Nah, alhamdulillah pertanyaan ini mudah-mudahan satu persatu insya Allah saya jawab dengan ala kadar pengetahuan saya dari berbagai macam sumber. Yang pertama, masalah kiamat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kiamat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Allah dalam Al-Quran mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat bis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ketika ini asbabun nuzul ayat daripada ini
Pada suatu hari pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kiamat. Ya Rasul, kapan sih terjadinya kiamat ya Rasul? Saya pengen tahu berita darimu ya Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu diam. Artinya bukan diam tidak tahu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka datanglah malaikat Jibril dan mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ketika mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang masalah kiamat, kapan terjadinya kiamat? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Muhammad kepada manusia bahwa masalah kiamat ilmuha inda rabbi, yaitu tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kecuali Allah Rabbi, Allah yang mengurus kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menghidup matikan kita. Jadi masalah kiamat tidak ada satupun, itu udah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana rahasia itu. Tetapi ada berbagai macam tanda-tanda yang telah diberitakan, yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masalah kiamat. Ada 10 ciri atau berbagai macam ciri. Di antaranya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna sa'ata la takunu hatta takuna asyaratu ayatin, khasbun bil masyriq wa khasbun bil maghrib wa khasbun bil jaziratil arab wa dukhan wa dajjal wa dabbatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'i syamsi min magriha wa narun takhruju min qa'rin adadin tarhalun nas wa nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kiamat memang sudah berbagai macam tanda-tanda kiamat telah terjadi sekarang di zaman sekarang. Berbagai macam tanda-tanda kiamat, berbagai macam hadis atau riwayat yang diceritakan bahwa tanda kiamat sangatlah banyak di zaman sekarang. Sudah merajalelanya permaksiatan di mana-mana. Di antaranya lagi tanda-tanda kiamat, kebanyakan orang pintar, kebanyakan orang bodoh, tidak tahu tentang ilmu. Itu sudah termasuk ciri tanda kiamat. Di akhir-akhir ini banyak sekali para alimil ulama, para kiai, para ulama. Siapakah ulama? Ulama yaitu adalah yang membawa ilmu Allah, estafet dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diteruskan oleh para sahabat, diteruskan lagi oleh para tabiin, diteruskan lagi oleh tabiin, terus berbagai macam ulama. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang di berbagai negara, di berbagai macam tempat, para ulama sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu kita harus tahu, mengerti, harus paham kenapa para ulama sekarang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang meninggal di mana-mana para ulama, maksudnya ulama salafus sholihin. Nah ini adalah termasuk terjadinya tanda-tanda kiamat. Sedangkan kita sebagai manusia biasa, ketika para alim ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merasakan kesedihan yang mendalam, itu tandanya munafik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yahzan di mautil ulama bahwa munafikun. Barang siapa yang tidak merasa sedih, merasa pilu ditinggalnya para ulama, meninggalnya para ulama, bahwa munafikun, bahwa itu adalah orang-orang yang termasuk munafik. Na'udzubillah min dzalik. Itulah diantaranya. Tetapi Rasulullah SAW secara menjelaskan dalam hadisnya ada 10 hari kiamat tidak akan terjadi.
tidak akan terjadi hari kiamat kalau belum ada 10 ciri. Ini udah spot, sudah pasti. Hatta takuna asyaratu ayatin, bakal terjadinya kiamat nanti ada 10 ciri. Yang pertama, khosfun bil masyriqi, adalah penenggelaman permukaan bumi di timur. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah ya Karim. Negara di timur nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam sebab. Di antaranya adalah tenggelamnya karena air, digempa bumikan berbagai macam. Sekarang kan udah gempa di mana-mana. Di Aceh dulu, Masya Allah, gempa itu sudah termasuk tanda kiamat subro. Kiamat kecil, apalagi kiamat besar. Nauzubillah, kita jangan sampai menyaksikan kiamat kubro. Sebab kiamat kubro, kata Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kiamat kubro itu permukaan bumi dan seantero isinya akan zulzilah, akan digoyang-goyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu kal farosil mabsus. Seperti apa? Seperti kapas yang berterbangan, seperti kapas yang berterbangan di angkasa. Masya Allah, itulah saking hebatnya kiamat, saking dahsyatnya kiamat. Ketika kita membayangkan itu, ya Allah, nanti ada di dalam tafsir Yasin, ketika orang-orang soleh, orang-orang baik di akhir zaman, sebelum terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah dulu mengambil orang-orang soleh tadi. Amin ya robbal alamin. Jangan sampai Mas kita menyaksikan kiamat sementara nanti orang-orang yang jelek lah, orang-orang yang rusak bejat semua nanti adanya di penghujung zaman ini. Nanti dialah yang akan menyaksikan kiamat, dialah yang akan diazab dengan kiamat. Tadi yang pertama tenggelamnya negara-negara di bagian timur, yang kedua khosbun bil masyriqi, penenggelaman di permukaan bumi di barat. Jadi di dunia ini kan ada masyrik, ada maghrib, ada barat, ada timur. Nanti ketika cirinya, siapa saja yang menyaksikan, entah itu Rasulullah tidak menunjuk timur itu Indonesia, timur itu Mekah atau mana. Pokoknya timur kan kita negara itu dibagi, ada timur tengah, timur kan ya, timur ada, bagian barat Eropa sana. Nah ketika bagian sana, bagian barat sudah tenggelam, ditenggelamkan buminya, dihanguskan, maka itulah beberapa detik lagi, beberapa saat lagi, beberapa waktu lagi akan terjadinya kiamat. Wa khasfun bi jaziratil Arab. Nah ini Jazirah Arab nanti juga akan ditenggelamkan. Jazirah Arab itu di mana adanya? Di timur tengah. Masya Allah, timur tengah yang sekarang ekonominya sangat dahsyat, ekonominya orang-orangnya juga sangat sudah mumpuni semua, sudah mapan semua. Nanti itu akan Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan semuanya. Wadduhan, ada lagi yang nomor ketiga, yang nomor keempat adalah duhon. Duhon itu apa? Asap. Ada semacam asap, kayak asap gambut kan, hutan gambut dibakar. Oh, asap dulu di Kalimantan, asap dibakar, hutan gambut dibakar, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Pokoknya kan asap itu kemana-mana, sampai ke negara tetangga Malaysia, kena asapnya juga, perih lagi. Ini mah nanti ada asap yang mau sebentar lagi kiamat, itu asap itu akan menggiring manusia. Masya Allah. Wad Dajjal. Nah, ini menceritakan Dajjal. Beberapa saat atau beberapa tahun sebelum terjadinya kiamat akan muncullah Dajjal. Mahwa Dajjal. Apa itu Dajjal? Apakah seperti binatang? Apakah seperti manusia? Ini Rasulullah menceritakan Dajjal. Dajjal adalah ketika dulu pernah bareng main sama Sayyidina Ali. Dulu Dajjal itu
Jadi sekecil-kecilnya itu sebarengan Sayyidina Ali. Matanya pernah dicolok dalam satu riwayat jadi sehingga buta satu. Karena Dajjal itu cirinya matanya auraun, buta. Nah ini Dajjal, sekarang keadaan Dajjal ini masih di penjara, masih disengker, masih dalam satu tempat, tetapi dia sekarang sudah pengen keluar. Untuk apa sih Dajjal? Dajjal itu punya kesaktian, punya kehebatan. Seperti kalau diibaratkan dia itu kalau pengen ke satu negara kayak angin, datang cepat. Terus Dajjal itu ada semacam dia datang ke satu tempat di mana orang membutuhkan apa saja yang dibutuhkan, Dajjal akan mengabulkan. Seperti datang ke satu tempat di mana itu tempat tandus, maka Dajjal akan mengembalikan itu tempat akan subur mahmur, loh jinawi. Ada lagi berbagai macam. Ketika kita kan, wah saya pengen Pajero nih misalnya, pengen apa saja, pengen uang banyak, tinggal sulap Dajjal mah, ting ting gitu. Itulah kehebatan Dajjal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dia itu untuk memperbanyak temannya nanti di neraka. Barang siapa yang ikut Dajjal, naudzubillah, dialah nanti yang jadi pengikut syaitanir rajim di neraka. Dajjal adalah temannya setan. Dajjal itu pengikut setan yang akan merayu manusia di akhir zaman. Naudzubillah min dzalik. Wadabatul ardi, ada lagi ciri kiamat itu dabbatul ardi, yaitu seperti hewan bumi yang keluar dari perut bumi. Seperti ada diceritakan dabbatul ardi itu apa? Hewan yang sangat ganas, muncul dabbah. Nah nanti ada satu cerita di satu tempat bakal muncul dabbatul ardi. Itulah ciri kiamat diantaranya. Wa ya'juj wa ma'juj, dan akan munculnya Ya'juj Ma'juj. Ini kalau diperbanyak lagi penjelasannya bakal panjang satu persatu. Dabbah apa, Ya'juj Ma'juj aja. Wa tulu'us syamsi min maghribi. Nah, ini ada di tafsir surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari berjalan, tajri li mustaqarriha, dalam satu mustaqornya, satu rel dari barat, dari timur ke barat. Terus datang lagi, muncul lagi dari timur ke barat. Nah ini nanti akan terbalik. Matahari sebelum terjadinya dalam satu kaul itu sekitar 40 tahun, diterangkan dalam kitab surat tafsir Yasin. Ini akan terbalik, matahari pagi-pagi itu munculnya bukan di timur tapi di barat. Tapi sebelum muncul di barat pun matahari juga 3 hari 3 malam tidak ada siang. Artinya malam terus. Kenapa? Matahari sudah tak sanggup lagi berjalan. Ya Rob, aku sudah tidak sanggup lagi menyinari planet bumi ini, menyinari alam dunia ini. Kenapa? Manusia sudah brengsek kabeh, manusia sudah maksiat kabeh. Itu sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan dibangkitkan lagi. Sujudnya itu dia nangis, dia itu berdoa kepada Allah. Maka diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala matahari nanti muncul dari barat. Itu akan saat-saat kiamat terjadinya. Wa narun takhruju min qa'ri adadin tarhalun nasa. Ada lagi nih ciri nanti mendekati kiamat. Ada api dari berbagai penjuru akan menggiring manusia. Tarjulun nas, manusia itu tarhalun nas, manusia akan digiring oleh api itu, dikumpulkan dalam satu titik, maka bakal terjadilah kiamat. 2. Wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan diantaranya adalah ciri sebelum kiamat itu akan munculnya turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam dari langit pertama, yaitu tempatnya sebelum subuh di Madinah. Itulah Nabi Isa. Nanti bertemulah dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi berjamaah sama Nabi Isa. Maka
terjadilah sholat subuh waktu itu dipimpin imamnya oleh Imam Mahdi. Imam sholat subuh di Masjid Nabawi, nanti imamnya Imam Mahdi. Kenapa? Dia mengikuti dulu doanya Nabi Isa. Ya Allah, saya ini Nabi Isa, tetapi saya jadikanlah, minta doa satu untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad? Karena paling untung, paling hebat umat itu adalah umat Muhammad. Maka satu doa lagi yang diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Isa dikabulkan, dia nanti jadi umat Nabi Muhammad, turun dari langit. Sekarang Nabi Isa itu belum mati. Belum mati, masih ada di langit ke-1, nunggu instruksi kapan turun. Itu sebentar lagi akan mendekati hari kiamat. Maka turunlah di Masjid Nabawi di Madinah berjamaah sama Imam Mahdi. Nah, disitulah terjadi huru-hara di mana-mana, kebatilan di mana-mana. Kenapa? Perbuatan Dajjal. Maka Nabi Isa dan Imam Mahdi akan menyerang, akan membasmi. Itu namanya Dajjal, berikut rombongannya. Dajjal mati oleh Nabi Isa. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.